Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahum mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'a." Siapa saja yang memberi iftar atau makanan untuk berbuka puasa bagi orang yang berpuasa, maka baginya pahala yang serupa, yang semisal dengan orang yang berpuasa tadi, tanpa sedikit pun mengurangi pahala puasa orang yang berpuasa tadi dan dia menerima pemberian makanan untuk berbuka puasa tadi. Hadis ini adalah hadis yang sahih sebagaimana dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam kitabnya Sunan At-Tirmidzi. Hadis serupa juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Ad-Darimi, Imam Ahmad bin Hanbal, juga Imam Al-Baihaqi dan yang lainnya. Ketika menjelaskan hadis ini, pengarang kitab Tuhfatul Ahwadi, Syarah Sunan At-Tirmidzi, beliau mengutip sebuah riwayat, "Man fattara fihi sha'iman." Siapa saja yang di dalam bulan Ramadan dia memberi iftar untuk orang yang berpuasa, kana lahu magfiratun lidunubihi, maka baginya ampunan untuk dosa-dosanya, wa itqu raqabatihi minan nar, juga keselamatan baginya dari siksa api neraka, kana lahu mislu ajrihi min ghairi ayyun taqasa min ajrihi syai'a, juga baginya pahala yang serupa dari orang yang diberi makan tadi tanpa mengurangi pahala puasa dari orang yang diberi makan tadi. Hanya saja para ulama ahli hadis di dalam Yayasan Durrul Saniyah mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang mungkar. Hanya saja Imam Al-Baihaqi meriwayatkan sebuah hadis di dalam kitabnya Syu'abul Iman bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman." Siapa saja yang memberi iftar makanan untuk berbuka puasa bagi orang yang berpuasa, fa'at amahu wasaqahu, kemudian dia memberinya makanan, memberinya minuman, kana lahum mislu ajrihi, maka baginya pahala yang serupa. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, syarat mendapatkan pahala puasa dari orang lain dengan sarana memberi makan untuk berbuka puasa adalah yang pertama, dia harus orang Islam. Kemudian dua, dia harus sudah balik. Kemudian yang ketiga, dia harus orang yang berakal, bukan gila. Ini adalah sebagaimana yang disyaratkan oleh Imam Abu Syuja' di dalam kitabnya Matan Abu Syuja'. Artinya, orang kafir yang memberi makanan berbuka puasa tidak akan mendapat pahala puasa karena kekafirannya. Juga termasuk dalam syarat ini adalah dia, orang yang memberi makanan tadi, hendaknya juga orang yang berpuasa. Atau jika dia tidak berpuasa, dia harus memiliki udzur yang syar'i. Kemudian dia tidak boleh memberikan makanan untuk berbuka puasa dengan mengharapkan ganjaran pahala puasa, sedangkan dia sendiri tidak berpuasa tanpa memiliki udzur syar'i di dalamnya. Kemudian termasuk juga syarat di dalam untuk mendapatkan hadis ini, pahala keutamaan dari hadis ini, dalam hadis ini adalah dia hendaknya meniatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat diterimanya amal ada dua. Yang pertama, niat karena lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ittiba'ur rasul, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memberi makan itu mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi ini juga harus diikuti dengan niat yang lurus, niat yang ikhlas karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang dimaksud dengan fatoro, memberi iftar, memberi makanan untuk berbuka puasa adalah memberi makanan untuk orang yang berbuka puasa, untuk orang yang berpuasa ketika dia berbuka puasa, sehingga hindari memberi makanan di siang hari di bulan Ramadan, karena hal itu bisa berpotensi atau membuka peluang penyalahgunaan pemberian makanan yang kita beri. Bisa jadi makanan yang kita berikan di siang hari itu akan digunakan oleh orang yang naudzubillah, digunakan oleh orang lain untuk berbuka puasa di siang hari, naudzubillah. Maka sebisa mungkin berikan iftar ini mendekati waktu berbuka puasa. Kemudian
Ini menunjukkan besarnya keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hambanya, juga menunjukkan betapa luasnya dan kemuliaan untuk orang yang memberi makanan bagi orang yang berpuasa ketika berbuka puasa. Kemudian Imam Al-Munawi rahimahullah di dalam kitabnya Faidul Qadir, beliau mengatakan bahwa cakupan atau kadar minimal makanan untuk mendapatkan pahala ini, kadar minimalnya adalah dengan sesuatu yang dengannya seseorang bisa membatalkan puasanya, bisa berupa 1 butir kurma maupun 1 gelas air minum. Juga termasuk di dalam cakupan hadis ini adalah makanan yang mengenyangkan, karena jelas makanan yang mengenyangkan itu lebih bermanfaat bagi orang yang berpuasa di malamnya yang panjang, karena keutamaan bulan Ramadan itu terdapat di malam hari. Maka dengan seseorang memberikan makanan yang bisa menguatkan raga jasmani orang yang berpuasa pada sore hari, kemudian nanti makanan atau energi itu akan digunakan untuk melakukan sholat isya, sholat tarawih, atau qiyamul lail atau tadarus di sisa malam berikutnya. Ini maka memberi makanan yang mengenyangkan itu lebih besar pahalanya, lebih jelas manfaatnya daripada sekedar memberi 1 butir kurma untuk 1 orang yang berbuka puasa. Bisa jadi Imam Al-Munawi juga mengatakan bahwa bisa jadi termasuk dalam cakupan hadis ini adalah makanan untuk berbuka puasa yang bisa menggantikan atau mencukupi untuk makan sahur. Meskipun secara zahir hadis ini bermakna bahwa jika seseorang memberi makanan untuk berbuka puasa dengan 1 butir kurma saja, maka dia akan mendapatkan pahala puasa yang sama dengan orang yang diberi makanan untuk berbuka puasa tadi. Imam At-Tabari ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan bahwa secara fikih di dalam hadis ini terdapat pelajaran bahwa siapa saja yang menolong orang beriman dalam satu amal kebaikan, maka bagi orang yang menolong tadi pahala yang serupa, pahala yang semisal dengan orang yang melakukan amal tersebut. Dan ini sifatnya muayyan, spesifik, khusus untuk orang yang menolong tadi. Kemudian terakhir, hendaknya kita ragus, tamak dalam memberi makanan untuk berbuka puasa kepada saudara-saudara kita sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan hajat dan tingkat kefakiran orang-orang yang kita beri. Kalau ada orang yang fakir, kita berlebihkan, kita banyakkan. Meskipun ketika ditanya tentang masalah ini, Lajnah Daimah pernah ditanya, apakah makanan iftar untuk mendapatkan pahala puasa ini untuk orang miskin, untuk orang berpuasa yang dalam kondisi miskin? Tidak. Lajnah Daimah mengatakan pahala ini bisa diberikan untuk seseorang yang memberikan makanan untuk orang berpuasa dari kalangan miskin atau dari kalangan fakir maupun dari kalangan orang-orang kaya. Maka orang yang memberi makanan untuk siapapun asalkan dia berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala puasa tanpa mengurangi pahala puasa dari orang yang diberi makanan untuk berbuka puasa tadi. Demikian, semoga bermanfaat. Silahkan subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya sehingga Anda tidak akan ketinggalan apabila kami ada materi berikutnya. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.